Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laksa Bayutama. Saya adalah mahasiswa PPG Universitas Negeri Semarang kategori 2. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melakukan video pembelajaran uji kinerja mahasiswa PPG. Ini adalah formulir pendaftaran uji kinerja mahasiswa PPG yang sudah saya lakukan. Baik, pada hari ini Selasa 13 Desember 2022, saya akan melakukan praktik pembelajaran di SD Negeri Kundanrejo kelas 6. Model pembelajaran yang saya gunakan yaitu menggunakan model Project Based Learning atau PJBL dengan menggunakan media pembelajaran AR serta pada materi bangun ruang terkait dengan kubus dan 5 segi 4. Ini adalah video yang saya tampilkan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, yes. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Tepuk tangan untuk anak-anak semua. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Coba sekarang Mas Iqbal bisa dibimbing berdoa dulu. Ini Mas Iqbal. Ya. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan Mas Iqbal bisa duduk kembali. Setelah kita berdoa, coba Pak Laksa ingin mengecek kehadiran anak-anak semua. Coba di samping kanan, di samping kiri anak-anak, coba dilihat. Hari ini teman-teman masuk semua atau ada yang tidak masuk? Masuk semua. Masuk semua. Anak-anak kelas 6 hebat. Selanjutnya kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional. Mengapa lagu nasional itu penting sekali untuk dinyanyikan? Agar anak-anak itu memiliki rasa cinta tanah air, ya.
Oke, sekarang kita bersama akan menyanyikan lagu Hari Merdeka. Anak-anak tahu lagunya enggak? Tahu. Oke. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk anak-anak semua. Silakan kalian bisa duduk kembali. Oke, anak-anak. Jadi hari ini Pak Laksa akan menyampaikan sebuah materi. Coba amati anak-anak di ruang kelas ini. Nah, coba sebutkan benda-benda yang merupakan benda 3 dimensi. Nah, oke Mas Hasim, meja. Selain itu apa lagi? Ada lagi nggak? Oke, bola dunia. Oke, bola dunia yang ada di belakang. Coba amati di depan mejanya Pak Laksa. Ada nggak bangun ruang? Ada. Nah, ini alat peraga ini termasuk bangun ruang. Jadi kita akan bersama-sama belajar tentang bangun ruang. Bangun ruang itu kan banyak. Nah, hari ini kita akan fokus belajar tentang rumus dan 5 segi 4. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu nanti ya, setelah anak-anak menggunakan media pembelajaran namanya augmented reality. Nanti Pak Laksa tampilkan. Jadi anak-anak dapat mengidentifikasi prisma atau nama lainnya itu kubus, dan anak-anak bisa mengidentifikasi tentang 5 segi 4. Selain itu nanti anak-anak diharapkan dengan melalui kegiatan pembelajaran berbasis proyek ya. Jadi Pak Laksa hari ini akan melakukan model pembelajaran project based learning. Jadi harapannya anak-anak nanti dapat membuat sebuah produk terkait dengan kubus dan 5 segi. Oke, sebelum Pak Laksa mulai kegiatan pembelajaran, Pak Laksa ingin memeriksa konsentrasi anak-anak. Nah, silakan anak-anak bisa semuanya berdiri dulu ya. Pak Laksa akan mengecek konsentrasi anak-anak. Nah, anak-anak ada yang tahu lagu Naik Gilman? Ada yang tahu enggak? Tahu. Ada yang berani memimpin menyanyikan lagu Naik Gilman di depan? Oke, silakan Mas Hasim bisa dipimpin ya. Oke, silakan Mas Hasim. Nah, jadi setiap lagu yang ada pada lirik lagu Naik Gilman nanti ada gerakannya ya. Jadi anak-anak konsentrasi fokus tirukan Pak Laksa ya. Nah, hari Minggu turut ayah ke kota, Naik Gilman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Usir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk. Tuk tik tak tik, tuk tik tak, suara sepatu kuda. Yang cepat. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk. Tuk tik tak tik, tuk tik tak, suara sepatu kuda. Lagi. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk. Tuk tik tak tik, tuk tik tak, suara sepatu kuda. Oke, tepuk tangan untuk anak-anak semua ya. Oke, konsentrasinya anak-anak sudah luar biasa. Jadi anak-anak siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Oke, terima kasih Mas Hasim, bisa duduk. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan inti pembelajaran. Yang pertama, Pak Laksa akan menyajikan sebuah pertanyaan mendasar kepada anak-anak. Jadi nanti Pak Laksa menampilkan ya video. Nah,
film pendek ya. Nanti anak-anak diamati dengan seksama. Nanti amati, nanti ada pertanyaan setelah Pak Laksa menyampaikan video ini. Anak-anak kira-kira penasaran enggak? Mau diputar sekarang atau mau diputar nanti? Oke, sekarang Pak Laksa putarkan dulu videonya ya. Ini yang nanti menjadi poin kita belajar dari ini ya. Bahkan anak-anak bisa mengamati dengan seksama ya. Cukup ya. Oke. Cukup ya. Tadi sudah melihat video dari Pak Laksa ya. Nah, sekarang Pak Laksa berikan beberapa pertanyaan dari video yang sudah Pak Laksa jelaskan ya. Nah, ini. Yang pertama, apa mainan yang ada pada video yang Pak Laksa putar tadi? Rubik. Apa? Rubik. Anak-anak pernah main Rubik enggak? Selanjutnya, apakah Rubik tadi itu merupakan bangun 3 dimensi? Iya. Termasuk tidak? Masuk. Oke, yang ketiga. Nah, dalam bangun ruang, nah, apa nama bangun tersebut? Ada yang tahu? Angkat tangan yang tahu? Oke, silakan Amel apa? Oke, bagus. Betul tidak anak-anak? Nah, coba nanti kita amati apakah Rubik tadi itu adalah kubus atau tidak. Selanjutnya, kira-kira anak-anak tahu nggak berapa permukaannya, berapa rusuknya, dan berapa titik sudutnya pada mainan tadi? Ada yang tahu? Oke, yang tahu silahkan angkat tangan ya. Nah, oke. Nah, sekarang Pak Laksa tanya permukaannya dulu. Ada yang tahu? Nah, oke. Kalau anak-anak belum tahu, nah nanti kita bersama-sama akan pelajari materi tentang kubus dan 5 segi 4. Jadi hari ini Pak Laksa akan membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok. Untuk kelompok 1 ada Amel, ada Evi, ada Akif, ada Naufal, dan ada Ana. Kelompok 1 silahkan bisa maju ke depan ya, perwakilan. Oke. Sekarang yang terakhir kelompok 4. Anggotanya ada Mas Bara, ada Abid, ada Anam, ada Yaya, dan ada Livi. Nah, silahkan kelompok 4 bisa mengambil ke depan. Oke, setiap anak sudah berkelompok ya? Coba Pak Laksa ingin mengecek konsentrasi semua kelompok. Pagi, siang, malam. Oke, sudah konsentrasi. Nah, selanjutnya Pak Laksa ingin menyampaikan materi tadi. Yang pertama, apa itu bangun ruang? Nah, Pak Laksa minta tolong dibacakan Mas Ana ya. Bangun ruang adalah bangun-bangun yang mempunyai ruang dan dapat diisi atau volumenya.
Ban ruang juga disebut bangun 3 dimensi. Oke, baik, terima kasih Mas Ana. Jadi ya, bangun ruang itu adalah bangun yang mempunyai ruang atau dapat dihitung isi atau volumenya. Kalau Pak Laksa punya kertas, ini termasuk bangun ruang tidak? Tidak. Kalau Pak Laksa punya benda ini termasuk bangun ruang tidak? Oke, ya, selanjutnya anak-anak diamati dengan saksama ya. Ini Pak Laksa punya apa? Apa ini? Oh, ya. Kubus itu bentuknya seperti ini. Nah, ini. Ini adalah media AR namanya ya. Jadi membentuk 3 dimensi. Nah, ini adalah kubus. Nah, kubus. Ini ya kubusnya ya. Nah, sama enggak seperti ini? Sama tidak? Sama. Sekarang kita akan belajar ciri-ciri kubus ya. Yang pertama, ciri-ciri kubus itu ini yang pertama, ciri-ciri kubus ya. Kubus adalah bangun ruang sisi datar yang semua sisinya berbentuk apa anak-anak? Segi. Selanjutnya, rusuk. Rusuk itu garis ininya. Nah, ini tuh namanya rusuk. Coba anak-anak hitung rusuknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yang bawah 10, 11, 12. Berarti rusuknya ada 12. Pak, kalau cara membuat kubus bagaimana? Coba anak-anak lihat ini, namanya adalah jaring. Nah, jaring-jaring kubus ini permukaannya ada 6 ya. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ini dilipat, nanti ini menjadi sebuah bangun namanya kubus. Banyak sekali jaring-jaring yang nantinya bisa membentuk kubus. Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan kubus? Tidak ada ya. Nah, selanjutnya, nah ini Pak Laksa juga masih punya lagu ya. Namanya ini apa? Pak? 5 segi pas. Pak Laksa minta tolong dibaca Mas Dika ya, 5 segi 4. 5 segi 4 adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah bangun datar sebagai alas berbentuk segi 4 dan beberapa buah bidang berbentuk segi 3 yang bertemu pada satu titik puncak. Mas segi 4 adalah bangun ruang yang dibatasi oleh bangun datar sebagai alas. Nah, alas itu yang ini. Berarti kalau 5 segi 4 alasnya berbentuk apa? Berbentuk segi 4. Dan sebuah sisi-sisi lain atau permukaan lain yang tegak itu yang berdiri ini. Berbentuknya apa ini? Segitiga ya. Dan bertemu pada satu titik disebut titik puncak. Namanya ini ada 5 segi 4. Sekarang kita amati satu-satu dari mulai titik sudutnya, hitung. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 segi 4 titik sudutnya ada berapa? Yang kedua, sekarang rusuknya. Ada yang tahu rusuk 5 ini ada berapa? Oke, berapa Mbak Amel? 8. Coba kita hitung bersama-sama ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul nggak tadi Mbak Amel? Betul. Jadi rusuknya 5 segi 4 ini ada 8. Pak, bagaimana cara membuat 5 ini? Nah, jari-jarinya seperti ini anak-anak ya. Ini kalau dilipat, nah nanti ini jadi sebuah namanya apa ini? 5 segi 4. Nah
ini adalah jaring-jaring. Nanti kalau anak-anak membuat bangun ini bisa menggunakan contoh jaring-jaring ini ya. Baik anak-anak, sekarang Pak Asa ingin membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Jadi nanti ya Pak Asa jelaskan dulu cara mengisi LKPD-nya ya. Silakan kelompok 1 bisa maju ke depan untuk mengambil LKPD. Kelompok 2 silakan bisa mengambil LKPD-nya. Kelompok 3 silakan perwakilan bisa maju. Nah, yang kelompok 4, nah ini silakan bisa diambil ya LKPD untuk ini. Oke, selanjutnya langkah pertama yang harus anak-anak lakukan yaitu yang pertama, silakan anak-anak menulis identitas kelompoknya dulu. Yang kedua, nanti anak-anak siapkan alat dan bahan. Sudah disediakan semua alat dan bahannya? Ya. Nah, nanti anak-anak yang pertama diskusikan dengan kelompok O. Desain kubus dan limas segi 4 yang akan kalian buat. Selanjutnya nanti gambar desain kubus. Halo semuanya. Nanti anak-anak desainnya ya, desain jaring-jaringnya anak-anak gambar di sini ya. Dan untuk yang jaring-jaring limas nanti anak-anak gambar di sebelah kanan ya. Nah, selanjutnya Pak Laksa akan menyusun jadwal pelaksanaan dari proyek ini ya. Jadi nanti 3 menit pertama anak-anak silakan menyiapkan alat dan bahan. Coba sekarang alat dan bahannya dikeluarkan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya nanti dalam waktu 5 menit selanjutnya silakan nanti anak-anak mendesain ya, bangun ya, kubus dan limas yang akan kalian buat ya di LKPD anak-anak. Selanjutnya nanti anak-anak Pak Laksa beri waktu 30 menit. Anak-anak kira-kira bisa menyelesaikan proyek pembuatan kubus dan limas tidak? Tidak. Nanti setelah itu anak-anak 10 menit kemudian nanti anak-anak bisa mempresentasikan hasil karyanya. Anak-anak kira apa? Bisa menyelesaikan proyek dari ini? Bisa. Tepuk tangan dulu ya. Selanjutnya silakan anak-anak bisa berdiskusi untuk membuat sebuah kubus dan sebuah limas ya. Oke, nanti ketika anak-anak menyelesaikan proyek ini, Pak Laksa akan memonitoring anak-anak semua. Jadi nanti Pak Laksa akan berkeliling ke kelompok 1 sampai ke kelompok 4. Oke, silakan anak-anak desain dulu dengan menggunakan pensil. Nanti setelah itu baru menggunakan spidol ya. Dikebali dengan menggunakan spidol. Lalu pola yang sudah anak-anak buat nanti anak-anak potong bagian petinya. Oke, anak-anak dari kelompok 1 apakah ada kesulitan untuk menyelesaikan proyek ini? Tidak ya? Oke. Silahkan setiap anggota dari kelompok silahkan saling membagi tugas agar proyek ini selesai dengan tepat waktu. Anak-anak sebelum digunting pastikan dulu apakah desainnya itu benar atau tidak ya. Nanti kalau salah nanti tidak akan menjadi bangunan yang diinginkan. Oh, Pak ada masalah tidak? Oke.
proyek pembuatan kubus dan limas ini 20 menit lagi. Silakan anak-anak segera berbagi tugas agar nantinya cepat selesai. Kalau anak-anak sudah selesai menebari dengan menggunakan spidol, silakan anak-anak mulai digunting. Pastikan mengguntingnya yang rapi, ya, sesuai dengan garis yang anak-anak buat. Nah, ini kubus dari kelompok 4 sudah hampir selesai. Nah, ini tinggal merapikan lagi, ya, biar hasilnya lebih presisi. Ini kubus dari kelompok 3 sudah jadi, ya. Nah, ini sudah bagus, tinggal nanti dirapikan aja, ya. Ini sudah terbentuk kubus dari kelompok 3. Kelompok yang lain apakah kubusnya sudah jadi? Oke. Sekarang anak-anak waktunya sudah habis. Coba anak-anak sekarang karyanya diangkat begini, ya. Apakah sudah jadi semua? Oke. Coba diangkat yang tinggi, diangkat paling tinggi, ya. Oke, ya. Oke, seperti, ya. Setelah anak-anak menyelesaikan proyek, selanjutnya Pak Laksa ingin menguji hasil yang anak-anak buat. Yang kita akan melakukan kegiatan presentasi. Kegiatan apa, anak-anak? Nanti anak-anak setiap kelompok silakan bisa mempresentasikan, dan anak-anak dari kelompok lain silakan bisa menanggapi bakat yang presentasi, dan anak-anak yang menanggapi nanti Pak Laksa berikan bintang sebagai reward, ya, agar anak-anak lebih semangat dalam belajar. Oke, kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Oke, silakan. Yang tadi yang sudah dibuat apa saja? Oke, coba kubusnya mana? Oke, anak-anak, ini betul kubus tidak? Betul. Yang satu apa? Ini apa? Coba hasil diskusinya, ininya titik sudutnya ada berapa untuk kubusnya? Oke, titik sudutnya 8. Silakan siap-siap menanggapi yang lain. Rusuknya ada berapa? Rusuknya ada 12. Permukaannya ada? Nah, rusuknya 8, betul atau tidak? Betul. Selanjutnya, titik sudutnya 5, betul atau tidak? Betul. Selanjutnya, jumlah permukaannya 5. Coba ada yang ingin menanggapi? Oke, silakan Mas Habib bisa menanggapi, ya. Assalamualaikum, saya Abdi dari kelompok 4 ingin menanggapi kelompok 1. Menurut saya ciri-ciri limbahnya cepat. Menurut Mas Habib, ciri-ciri limas limbahnya sudah benar. Ya, silakan tepuk tangan buat Mas Habib, ya. Mas Habib bisa mengambil bintang, ya. Nanti bisa ditempel di rumah, ya. Ini tadi presentasi dari kelompok 1, karena sudah betul Pak Laksa sudah berikan bintang, ya. Semuanya kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1.
nggak? Oke. Tepuk tangan dulu untuk Mas Yasin ya. Oke, anak-anak, selanjutnya presentasi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil karya saya dan teman-teman saya. Ini adalah gugus ya dari kelompok. Jumlahnya 12, Jumlah rusuknya 12. Selanjutnya titiknya 8, jumlah titik sudutnya 8. jumlah permukaannya 6. Jumlah permukaannya 6. Ada yang ingin menanggapi? Silakan, Amel bisa memberikan tanggapannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya menurut kelompok 1 ini dirapikan lagi. Oke, berarti nanti dirapikan lagi ya. Terus untuk ciri-cirinya bagaimana menurut dari kelompok 1? Ciri-cirinya sudah benar. Oke, tepuk tangan untuk Amel dari kelompok 1 ya. Oke, kita sudah berani memberikan tanggapan. Pak Laksa berikan 1 bintang. Ya. Karena anak-anak sudah berhasil mempresentasikan semua, maka kita beri tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke ya. Selanjutnya Pak Laksa ingin melakukan kegiatan evaluasi. Yang pertama, Pak Laksa ingin mengajak anak-anak menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Satu apa? Kita sudah belajar tentang ciri-ciri apa? Gugus. Yang kedua, kita sudah belajar membuat apa tadi? 5 segi 4. Selanjutnya, Pak Laksa mengajak kelompok yang belum aktif untuk lebih aktif kembali. Jadi kita bersama-sama akan melakukan kegiatan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran yang kita lakukan nanti melalui kuisis. Sekarang coba anak-anak keluarkan HP-nya semua dulu. Coba sekarang semua anak-anak HP-nya diangkat dulu semua yang tinggi ya. Pak Laksa periksa apakah anak-anak ada yang tidak membawa. Oke, anak-anak sudah membawa HP semua. Soal akan Pak Laksa kirim melalui grup kelas. Silahkan anak-anak bisa mengakses soalnya. Nanti anak-anak kerjakan dengan jujur. Anak-anak kerjakan secara mandiri. Nanti Pak Laksa berikan waktu 10 menit anak-anak untuk menyelesaikan soal yang Pak Laksa berikan. Sekarang anak-anak waktu mengerjakannya sudah habis. Coba anak-anak semuanya diangkat HP-nya, menandakan anak-anak sudah selesai mengerjakan soal evaluasi. Pak Laksa akan merefleksi kegiatan pembelajaran yang sudah hari ini kita lakukan bersama-sama.
Yang pertama, kira-kira anak-anak senang nggak dengan pelajaran yang Pak Hamzah berikan hari ini? Tadi anak-anak ketika menyelesaikan proyek, anak-anak bisa untuk memahami materi hari ini tidak? Bisa. Yang ketiga, terkait dengan soal evaluasi. Evaluasinya menarik tidak? Menarik. Baik anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya, anak-anak silakan nanti pelajari di rumah materi tentang balok dan tabung. Apa anak-anak? Balok dan tabung. Baik anak-anak, nanti anak-anak itu pelajari di rumah agar esok hari anak-anak ketika belajar di sekolah sudah siap. Baik anak-anak, selanjutnya sebelum anak-anak pulang, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Potong Bebek Angsa. Bebek angsa, angsa dikuali, kembali pada angsa, angsa kembali, sorot ke kiri, sorot ke kanan, sorot ke kiri, sorot ke kanan. Baik anak-anak, selanjutnya sebelum kita pulang, alangkah lebih baiknya silakan disiapkan terlebih dahulu. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan Mas Iqbal bisa duduk kembali. Beli ikan warna putih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi